Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menulis pesan bisnis. Kami di sini memakai industri furnitur. Ini ada nama-nama kelompoknya. Yang pertama ada Asep Ramdan, yang kedua ada Afia Fadilah, yang ketiga ada saya sendiri Cecep Hambali, yang keempat ada Firda Nurpalah, yang kelima ada Neng Tiano Rohmah, yang keenam ada Rita Melani. Oke, materi yang pertama ada proses penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan bisnis. Pesan adalah sesuatu yang dikirim atau diterima sewaktu tindakan komunikasi berlangsung. Dalam pesan bisnis terdapat beberapa proses penyusunan pesan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan pesan, yang kedua ada penyusunan pesan, yang ketiga ada revisi pesan. Perencanaan pesan. Sebelum Anda menyusun pesan, ada beberapa yang harus Anda ketahui. Yang pertama, penentuan tujuan. Ada 3 tujuan umum dari pesan bisnis, yaitu A. Memberikan informasi. Tujuan dari pesan bisnis ini untuk memberikan penawaran produk dari bisnis furnitur kepada pihak konsumen. B. Membujuk atau persuasi, berkaitan dengan negosiasi antara pihak kami sebagai produsen kepada konsumen. C. Melakukan kerjasama, mengajak untuk melakukan kerjasama bisnis antara pihak kami dengan pihak bersangkutan atau konsumen. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Analisis audiens. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan untuk melakukan analisis terhadap audiens. 1. Mengembangkan profil audiens. 2. Mengenali penerima primer. 3. Menetapkan jumlah dan komposisi audiens. 4. Mengukur tingkat pemahaman audiens. 5. Memperkirakan reaksi penerima. 6. Memenuhi kebutuhan informasi audiens. Dan 7. Memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Selanjutnya, analisis audiens dalam industri furnitur ini meliputi 1. Mengenali penerima, yaitu Direktur PT Adiaksa Guna Kawasan Industri 2 Blok AN nomor 5 Bandung. 2. Mengukur tingkat pemahaman isi surat sesuai dengan perihal surat, yaitu memberikan penawaran furnitur dan juga melampirkan brosur agar audiens bisa melihat fisik barang yang ditawarkan. Dan 3. Memenuhi kebutuhan informasi, menjelaskan dengan rinci barang yang ditawarkan dan memberi penjelasan tentang potongan harga. Selanjutnya, penentuan ide pokok. Penentuan ide pokok memerlukan kreativitas dan pengalaman. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. 1. Brainstorming. Penentuan ide pokok dengan cara membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara bebas sehingga ide pokok yang diperoleh akan lebih bervariasi. 2. Petunjuk atasan. Penentuan ide pokok di mana pelaksanaan cenderung meminta petunjuk pada atasan. Pelaksanaan organisasi menuntut sistem senioritas. Dan yang terakhir nomor 3, kebiasaan. Penentuan sebuah ide pokok tertentu berasal dari situasi yang berulang sama dalam kejadian dan berkembang dalam sebuah ide pokok. Perencanaan pesan. Poin yang ketiga yaitu penentuan ide pokok. Penentuan ide pokok dalam hal ini yaitu berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan dalam penulisan pesan bisnis. Ini menggunakan metode petunjuk atasan dan kebiasaan. Misalkan, sekretaris sebagai pembuat pesan di suatu organisasi mendapat petunjuk dari atasan untuk mengirimkan suatu penawaran ke beberapa perusahaan atau list perusahaan. Lalu, kegiatan mengirim surat penawaran tersebut menjadi sebuah kebiasaan atau berulang jika perusahaan memiliki produk baru. Perencanaan pesan. Poin keempat yaitu pemilihan saluran media. Saluran media yang digunakan yaitu saluran komunikasi tertulis. Pesan tertulis dapat berbentuk tulis tangan ataupun dengan bantuan media elektronik seperti telegram, email, fax, dan lain-lain. Saluran komunikasi tertulis digunakan jika tidak diperlukan umpan balik secara langsung, pesan terinci dan kompleks, memerlukan perencanaan, memerlukan catatan permanen dan penerimaan dalam jumlah banyak. Masih di perencanaan pesan, poin keempat, pemilihan saluran media. Pemilihan saluran media pada umumnya. Saluran komunikasi yang digunakan adalah saluran komunikasi tertulis dengan bantuan media elektronik seperti email dan fax. Agar lebih cepat dan menghemat biaya,
atau tidak perlu membayar jasa pengiriman? Saya akan menjelaskan tentang penyusunan pesan. Pada penyusunan pesan ini terdapat 2 tahapan dalam menyusun pesan bisnis, yaitu yang ke-1 mengorganisasikan pesan bisnis dan yang kedua yaitu memformulasikan pesan bisnis. Tujuan pembuatan pesan bisnis ini yaitu untuk pemahaman penerima. Kenapa? Dikarenakan untuk bisa mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyusunan pesan, perlu mengorganisasikan pesan dengan baik. Cara mengorganisasikan pesan dengan baik dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang ke-1, menetapkan ide atau gagasan. Yang kedua, mengelompokkan ide atau gagasan. Yang ketiga, memutuskan pola atau pendekatan urutan gagasan. Yang keempat, subjek dan tujuannya jelas. Yang kelima, mencangkup semua informasi yang penting. Dan yang keenam, terdapat relevansi antara informasi dengan subjek dan tujuannya. Yang selanjutnya, dalam isi pesan bisnis, dalam mengorganisasikan pesan bisnis furniture ini yaitu ada beberapa tahapan. Yang ke-1 yaitu menetapkan ide atau gagasan. Gagasan utama di sini dalam isi surat ini yaitu kita menawarkan barang furniture. Yang kedua, mengelompokkan gagasan. 3 kelompok gagasan yang biasanya digunakan di dalam surat ini. Yang ke-1 adanya pembuka surat, adanya isi surat, dan penutup surat. Di dalam surat ini juga ada beberapa gagasan, urutan gagasan. Yang pertama, paragraf pertama itu adalah pembuka surat. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu adalah isi surat. Dan paragraf yang terakhir, kelima, yaitu penutup surat. Yang keempat, subjek dan tujuannya jelas, yaitu seperti yang dicantumkan di perihal surat yang sudah kita buat, yaitu untuk penawaran barang furniture. Yang kelima, mencangkup informasi penting. Bagian isi surat ini kita menjelaskan daftar beberapa barang yang ditawarkan dan informasi tentang harga. Terus yang keenam, relevansi subjek dan informasi. Isi surat menjelaskan tentang penawaran furniture dengan perihal surat yang kita buat. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu formulasi pesan bisnis. Komunikasi bisnis secara tertulis yang efektif apabila memenuhi karakteristik berikut. Yang ke-1 adanya sopan santun atau courtesy. Yang kedua benar atau correctness. Yang ketiga ringkas atau conciseness. Yang keempat jelas, clarity atau clearness. Yang kelima tepat, concreteness. Yang keenam lengkap, completeness. Yang di dalam isi formulasi pesan bisnis ini yaitu isi surat penawaran barangnya, sopan santun. Biasanya sopan santun ini di dalam surat ini kita menggunakan kata-kata sopan santun di dalam isi surat. Biasanya digunakan dalam pembuka surat, yaitu dengan kata kalimat kepada yang terhormat atau dengan yang terhormat, dan biasanya diakhirinya dengan terima kasih untuk bagian penutup surat. Benar. Yang kedua, benar, informasi yang disampaikan benar adanya. Barang yang ditawarkan benar-benar ada dan ada bukti nyatanya, jadi bukan penipuan. Yang ketiga, ringkas. Pembahasan isi surat itu tidak bertele-tele dan jelas. Yang keempat, jelas. Isi surat dengan jelas menjelaskan daftar barang yang ditawarkan serta melampirkan brosur perusahaan agar mudah dipahami oleh penerimanya. Bertujuan untuk kita bahwa penawaran barang yang kita tawarkan kepada konsumen atau perusahaan lain itu benar-benar adanya dan bukan penipuan. Yang kelima itu tepat. Maksud dan tujuan surat dengan tepat dimengerti dan diterima oleh pembaca. Yang keenam, lengkap. Terdapat bagian pembuka, isi, dan penutup surat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyusunan pesan bisnis, dan di sini terdapat pesan bisnis yang sudah kami buat mengenai surat penawaran barang. Dari PT Marble Furniture, Jalan Batu Jajar nomor 15 Bandung Barat. Tanggal 9 Maret 2021.
nomor 012/SPB/09/2021. Lampiran 2 lembar perihal penawaran barang furnitur. Kepada yang terhormat Direktur PT Adiaksa Guna Kawasan Industri 2 Blok AN nomor 5 Kota Bandung. Dengan hormat perkenalkan kami dari PT Marble Furniture yang bergerak di bidang penjualan barang furnitur. Dengan ini kami menawarkan berbagai macam barang furnitur untuk memenuhi kebutuhan barang furnitur di perusahaan Anda. Adapun barang-barang furnitur yang kami tawarkan adalah kursi dan meja kantor serta untuk meeting, sofa dan meja untuk ruang tunggu, papan tulis putih dan hitam, kursi direktur, serta lemari dan rak untuk penyimpanan file. Selain barang furnitur di atas, kami juga menawarkan barang furnitur lain yang ada pada brosur yang kami kirimkan bersama dengan surat penawaran barang ini. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda tertarik dengan barang yang kami tawarkan. Kami juga akan memberikan diskon sebesar 10% kepada Anda jika membeli barang furnitur kami sebelum tanggal 31 Maret 2021. Berapapun nominal barang yang dibeli akan tetap mendapatkan diskon. Demikian surat penawaran barang furnitur kantor ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Direktur PT Marble Furniture Cecep Hambali. Sesuai dengan tahapan dalam penyusunan pesan bisnis, yaitu mengorganisasikan pesan bisnis. Yang pertama yaitu menetapkan gagasan utama, yaitu mengenai penawaran barang furnitur. Mengelompokkan gagasan, ada pengelompokan bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dari paragraf 2 sampai paragraf 4, dan bagian penutup. Di sini juga sudah mencakup subjek dan tujuan yang jelas, yaitu penawaran barang furnitur. Mencakup informasi penting, yaitu bagian isi surat menjelaskan daftar barang yang ditawarkan dan memberikan informasi mengenai potongan harga, yaitu diskon sebesar 10%. Di sini juga terdapat relevansi subjek dan informasi, yaitu menjelaskan penawaran furnitur sesuai dengan perihal surat tersebut. Dan ya, tahapan yang kedua yaitu memformulasikan pesan bisnis menggunakan kata yang sopan dan santun, yaitu kepada yang terhormat dengan hormat dan mengucapkan terima kasih. Informasi ini benar dan bukan merupakan penipuan. Ringkas, pembahasan isi surat to the point, tidak bertele-tele. Di sini juga isi surat jelas, yaitu menjelaskan daftar barang yang ditawarkan serta melampirkan brosur perusahaan agar mudah dipahami dan diterima. Tepat, yaitu maksud dan tujuan surat dengan tepat dapat dimengerti dan diterima. Lengkap, terdapat bagian pembuka, isi, dan penutup surat. Selanjutnya adalah revisi pesan. Penyusunan pesan bisnis memerlukan proses yang hati-hati dan teliti, sehingga pesan yang telah selesai harus ditelaah ulang dan diperbaiki lagi untuk menjamin bahwa pesan bisnis tersebut tidak terdapat kekurangan, kelebihan, atau kesalahan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam revisi pesan. Yang pertama yaitu menyunting pesan, yang kedua mengevaluasi isi dan organisasi, yang ketiga menulis ulang pesan, yang keempat memproduksi pesan, dan yang kelima mencetak pesan. Dengan hal yang harus diperhatikan yaitu kebenaran nama atau gelar, halaman, judul, gambar, dan lain-lain. Setelah yakin, lalu dicetak. Dalam penyusunan surat penawaran ini telah dilakukan editing kembali dan memang sudah sesuai dengan tahapan dalam proses penyusunan pesan bisnis dalam industri furnitur. Di bawah ini merupakan pesan bisnis industri furnitur yang telah dilakukan revisi baik dalam mengevaluasi isi dan organisasi, sehingga surat penawaran produk furnitur adalah sebagai berikut. Setelah melakukan penyusunan dan perencanaan pesan bisnis, kami melakukan revisi pesan. Setelah melakukan perencanaan dan penyusunan, lalu pesan tersebut dibuat, bisa kita baca ulang, lalu kita revisi bagian yang belum sesuai. Di sini kami mendapat contoh isi tentang surat penawaran barang. Bagian yang berwarna merah merupakan bagian-bagian yang kami revisi, yang kami rasa
penggunaan kalimatnya masih kurang efektif atau belum benar. Ini merupakan isi pesan bisnis yang sudah kami revisi. Sebelumnya di perihal tertulis penawaran barang furnitur. Di sini kami rubah perihalnya menjadi penawaran barang saja, karena menurut kami furnitur sendiri sudah mewakili kata barang gitu. Ya, furnitur adalah pasti barang gitu, jadi nggak usah ditulis lagi 2 kali penawaran barang furnitur, jadi langsung aja penawaran barang. Terus untuk kalimat pembukanya, awalnya sebelum dirubah kalimatnya adalah perkenalkan, kami dari PT Marble Furnitur yang bergerak di bidang penjualan barang furnitur. Di sini kami ubah menjadi kami PT Marble Furnitur yang bergerak di bidang furnitur. Dengan ini kami ingin menawarkan berbagai macam produk. Lalu kita jabarkan produk yang ditawarkan apa saja. Lalu untuk paragraf selanjutnya, awalnya ada kalimat yang kami rasa kurang efektif, yaitu jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda tertarik dengan barang yang kami tawarkan. Tetapi di pesan sebelumnya tidak ada nomor kontak untuk menghubungi perusahaan itu sendiri gitu. Jadi nggak ada kontak yang tercantum kemana kita akan menghubungi kalau misalnya kita mau pesan. Nah, di paragraf ketiga akhirnya kami tuliskan untuk melakukan pemesanan dapat menghubungi kami di nomor sekian atau melalui alamat email kami. Lalu ada kalimat yang kurang efektif lagi, yaitu kami akan memberikan diskon sebesar 10%, berapapun nominal barang yang dibeli akan tetap mendapat diskon. Kami ubah menjadi diskon sebesar 10% jika melakukan pembelian sebelum tanggal 31 Maret 2021 tanpa minimal pembelian. Untuk kalimat penutupnya juga kami ubah. Di surat sebelumnya ada kalimat demikian surat penawaran barang furnitur kantor kami ini sampaikan. Kami ubah menjadi demikian surat penawaran ini kami sampaikan agar lebih efektif dalam penggunaan kalimatnya.